Kutosari, Kebumen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam ketika bahasa Jawa ya tak ya. Oke, mungkin gitu aja, langsung saja monggo kepada Ustadz As'ad, nanti waktu sampai jam 17.00 ya, atau jam 17 kurang sedikit, dan nanti ada sesi tanya jawab. Oh lebih sedikit nggak apa-apa, ini semangat nih ibu-ibunya, walaupun mendung ya insya Allah hujan, kalau hujan juga ini membawa keberkahan ya ibu-ibu untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya kepada Ustadz As'ad, waktu dan tempat seluas-luasnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matis sihha was salam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'aniyul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ibu tadi apa sih Ibu? Pimpinan Ranting Aisyah Kutosari. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati Ibu pemilik rumah dan pada panitia yang telah bersusah payah sehingga acara ini terlaksana. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberkati. Saya mohon maaf nih ibu-ibu, karena kebetulan untuk bahasa Jawa saya itu masih pasif. Artinya saya mengerti apa yang orang bahasakan kadang-kadang, tapi untuk mengucapkannya belum bisa. Padahal saya sudah mulai dari sini itu tahun 2017, cukup lumayan lama. Tapi ya kalau diundang di masjid-masjid pun juga ya, saya ceramah khutbah itu ya pakainya juga bahasa Indonesia. Sampai di kampus lingkup akademika juga pakainya juga bahasa Indonesia. Dan saya mengajarnya bahasa Inggris. Jadi kalau bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh. Zaman now. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat ya? Pertama saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi
diberikan umur yang berkah, rezekinya dipanjang, banyakin, hutangnya dilunasin. Ini kayaknya semakin kenceng banget. Semangat sekali ini kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua saja. Apabila kita ditimpa dengan berbagai macam masalah, maka solusinya yaitu hanya sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apabila diberikan berupa kesenangan, maka jalannya adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya siapa di antara kita semua orang yang beriman, apabila diberikan kenikmatan maka dia bersyukur, maka Allah tambahkan kenikmatan itu. Bertambahnya kenikmatan itu bisa jadi dari sisi jumlah, bisa juga bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi kenikmatan. Bisa jadi bukan dari sisi kenikmatan, tetapi yang didapat adalah ketenangan. Karena banyak di antara kita yang ternyata dia melakukan kesenangan tapi tidak merasa tenang. Karena kenapa? Manusia itu sebetulnya terbagi menjadi dua. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah As-Sajdah, wa nufikha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Manusia itu ditiupkan ruh, ya. Wa nufikha fihi min ruhi, ditiupkan ruh. Jadi manusia itu dari ruh, ada ruhnya. Kemudian setelah itu manusia juga diciptakan dari tanah, min tin, dari tanah. Nah, kedua unsur ini harus seimbang, balance antara unsur rohani, ya, atau bisa disebut dengan batin, dengan unsur jasmani, atau bisa disebut dengan anggota tubuh. Itu harus seimbang. Tetapi banyak di antara kita yang ternyata hanya memperhatikan anggota tubuhnya saja. Makan, yang diberi makan apa? Tubuhnya saja diberi makan. Padahal kalau kita mau melihat, bukan tubuh saja yang perlu makan, tetapi ada ruh yang perlu juga diberi makan. Apa makanan ruh itu? Mendengarkan nasihat. Itu adalah termasuk makanan ruh. Banyak orang-orang modern sekarang, Bapak Ibu, kenyang jasmaninya, ya. Anggota tubuhnya kelihatan sehat, tapi ternyata pikirannya kacau, kosong rasanya. Sehingga musim liburan pergi liburan ke pantai. Sampai di pantai, bukan rohaninya yang dikasih makan,
tapi yang makan justru rohana. Iya. Karena kenapa? Ternyata di pantai lihatlah sesuatu yang tidak bisa disini. Dia senang di situ bermain, pulang dia tidak tenang. Karena kenapa? Yang diberi makan itu adalah jasmani, rohaninya tidak diberi makan. Salah satu pemberian makan kepada rohani adalah bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang pandai bersyukur. Apa sih bersyukur itu, Ibu? Bersyukur itu pertama mengingat siapa yang memberikan nikmat itu. Mengingat, ya. Ini ada cerita nih, Ibu. Salah seorang pagi-pagi, ya, pagi-pagi datang ke penjual kacamata, toko. Di pagi-pagi itu ternyata tokonya buka dan Pak Haji yang telah menunggu pembeli mengatakan, hari ini adalah hari tanggal kelahiran saya. Siapa pembeli yang datang pertama kali, maka saya akan memberikan hadiah kacamata. Ternyata datanglah seseorang. Ketika datang seseorang pembeli, dia mengatakan, ternyata engkau beruntung hari ini. Saya akan memberikanmu kacamata secara gratis. Kamu pilih saja. Akhirnya diberikanlah kacamata secara gratis yang beli tadi. Dan ternyata ketika dia pulang, orang yang membawa kacamata gratis ini sampai di rumahnya dia mengatakan, Bu, tahu nggak Bu? Itu Pak Haji yang jualan kacamata, ternyata aku diberi satu kacamata gratis. Betapa baiknya dia. Saya datang pagi-pagi, pertama saya diberikan kacamata gratis. Baik sekali ya Bu Pak Haji itu. Ketemu dengan temannya, dia cerita lagi, kamu tahu nggak kacamata yang saya pakai ini? Ini kacamata dari Pak Haji ini. Baik sekali orangnya. Ketemu dengan sanak saudaranya, dia bercerita tentang Pak Haji. Tapi dia tidak pernah bercerita tentang Allah yang memberikan mata. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita yang bersyukur. Padahal kalau kita melihat betapa canggihnya HP yang kita miliki, yang bisa merekam gerakan berapa mega, yang bisa menangkap gambar, tetapi tidakkah pernah kita menyadari bahwa Allah memberikan mata kepada kita, yang dimana dia tidak memerlukan autofocus, langsung apa yang kita lihat itu tercepret langsung dan bisa kita ingat. Kita tidak pernah menyadari itu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita bersyukur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama tadi bersyukur, mengingat siapa yang memberikan nikmat, menyebut-nyebut siapa yang memberikan nikmat. Jangankan Allah, biasanya kita ya, tapi tidak semuanya. Alhamdulillah kemungkinan di sini tidak ada. Iya. Di luar sana mungkin banyak. Kalau diberikan sesuatu seumpamanya, karena kita sebagai manusia itu sifatnya pelupa. Karena Rasulullah SAW juga, ini sebetulnya peringatan bagi kita semua. Saya tidak menakut-nakuti, ya, tidak ada intimidasi menakut-nakuti.
Tapi memang nyatanya begitu. Rasulullah pas Isra Mi'raj dilihat di dalam neraka itu kebanyakan al-mar'ah. Saya tidak mengatakan perempuan. Tapi insya Allah bukan di sini, jauh dia. Kenapa? Karena kurang bersyukur, tidak pernah bersyukur, selalu membanding-bandingkan apa yang diberikan terhadap suaminya dibandingkan dengan yang lainnya. Kurangnya bersyukur. Kemudian yang kedua, bersyukur itu gunakan apa yang diberikan oleh Allah, mendekatkan kepada Allah. Gunakan yang terbaik. Apalagi besok ini ya, mau Idul Kurban, kita diberikan oleh Allah, dititipkan harta oleh Allah untuk berkurban. Inna a'tainakal kautsar, diberikan nikmat. Rasulullah diberikan nikmat. Dalam berbagai tafsir, innaka itu kembali kepada Rasulullah SAW. Al-kautsar, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah. Kita disuruh untuk berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban itu ya, karena ini tinggal berapa minggu lagi? Kemungkinan tanggal 6, 3 minggu kurang lebih lah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang. Kita dititipi harta, dikeluarkan sedikit ya, tidak semuanya, untuk berkurban. Karena siapa yang mampu untuk berkurban tetapi tidak berkurban, maka Rasulullah mengatakan janganlah mendekati tempat sholat kami. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ada yang mengatakan, beberapa pendapat ulama salafus salih mengatakan, seandainya kalian mengetahui bahwasannya ketika kalian meninggalkan dunia, pedulinya orang-orang di sekitar kalian itu hanya sebentar saja, sebentar saja, maka kalian tidak akan meninggalkan sepeser pun untuk kepentingan dunia dan akan menghabiskannya untuk kepentingan akhirat. Kan banyak kan orang banting tulang, peras keringat. Kenapa banting tulang, peras keringat? Apa cari nafkah atau cari kaya? Kan bedanya di situ kita antara yang memiliki agama, beragama Islam dan tidak. Ada cari nafkah dan cari kaya. Kalau cari nafkah ada batasnya. Waktu sholat berhenti, laksanakan sholat. Itu cari nafkah. Tapi kalau cari kaya, ya, maka dia tidak menghiraukan sholatnya. Waktu-waktunya pembeli datang, jam-jam siang, pasar ramai, toko ramai, datang sholat memanggil. Cari kaya atau cari nafkah? Kalau cari kaya, ya dia tidak sholat. Tiba-tiba ada yang mau menawarkan jabatan, seumpamanya, mau nggak ini jabatan ini? Bergensi, tapi kamu harus bayar ini. Cari nafkah atau cari kaya? Kalau seumpamanya dia cari nafkah, maka dia akan mempertimbangkan halal haramnya.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian tahu seumpamanya kalian meninggalkan dunia ini, pedulinya orang-orang sekitar kalian itu hanya sebentar saja, maka kalian tidak akan peduli untuk menyisakan sedikit pun. Kalian akan menghabiskan untuk akhirat kalian. Anak seumpamanya, anak yang ada hubungan darah kepada kita, kita meninggal, kira-kira dia bersedih berapa lama? Berapa lama kira-kira? 2 bulan? Belum tentu. Dia langsung memperebutkan harta warisan. Kalau tidak ada landasan fondasi akidah yang baik yang diberikan. Tetangga paling sehari 2 hari, mereka tidak akan mengenal kita lagi. Maka apa yang kita persiapkan, apa yang kita bawa? Makanya kan para ulama kita mengatakan, jikalau seseorang meninggalkan dunia ini, maka dia diantar dengan 3 hal, 3 perkara. Pertama yaitu hartanya, kedua yaitu keluarganya, yang ketiga yaitu amalnya. Jika dia sudah memasuki liang lahatnya, maka kembalilah 2. Apa yang 2 itu? Maka kembalilah hartanya, kembalilah keluarganya. Sebagaimanapun cintanya seseorang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, belum ada seseorang, saya cinta sekali sama suamiku, ketika nanti saya mati, tolong kuburkan saya dengan dia. Saya hidup sama dia. Saya cinta sekali sama dia, kalau dia mati, kuburkan saya dengan dia. Ibu mau apa tidak? Mau tidak? Apalagi saya. Maka kembalilah mereka. Apa yang tinggal? Yang tinggal itu amal soleh. Amal soleh yang tinggal. Maka berbahagialah orang-orang yang menghabiskan umurnya, menghabiskan apa yang diberikan Allah untuk bekal di akhirat kelak. Bukankah Allah menegaskan di dalam Al-Quran, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah melihat, ya Allah, apa yang dulu Engkau kabarkan melalui Al-Quranmu dan Rasulmu ternyata nyata adanya. Salat sunnah yang didirikan sebelum salat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Allah memberikan begitu banyak. Kenapa tidak dimunculkan di dunia? Karena tidak mampu untuk menampungnya. Di mana yang dia bisa ditampung? Yaitu di alam akhirat kelak. Maka Allah memperlihatkan semua itu. Maka beruntunglah orang-orang yang mendirikan amal soleh. Ya Allah, kami lihat, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na, lihat, dengarkan, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami, ya Allah. Jadi jatah hidup ibu yang di dunia sekarang ini itu ternyata banyak diminta oleh orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal. Apa yang dia inginkan? Na'mal salihan, ingin berbuat baik,
beramal soleh, bersedekah. Inna muqinun, tidak ada jalan kembali. Begini Bapak, ibu-ibu pernah melahirkan seorang anak yang dimana ternyata anak itu di dalam kandungan kelihatannya anteng, tidak pernah nangis kedengarannya di dalam kandungan, tetapi ternyata dia keluar nangis sehingga ibu bapaknya terkadang tidak bisa tidur, begadang. Kemudian ibunya menyeletuk, andaikan engkau bisa dikembalikan lagi ke dalam perut ini, ya, apakah ada jalan? Tidak ada. Nah, begitulah orang yang meninggal, tidak ada jalan. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, Allah menjelaskan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Banyak orang-orang yang ternyata menggunakan masa hidupnya dengan sia-sia. Demi masa. Ada sebagian mufassir mengatakan wal 'asr turun ketika waktu asar menjelang maghrib, di mana waktu itu orang-orang yang bekerja akan kembali ke rumahnya. Dan ketika dia kembali ke rumahnya, istirahatlah, dia tidak bisa mengerjakan apapun. Innal insana lafi khusr, maka mereka akan mengatakan kami rugi. Kenapa mereka rugi? Perumpamaannya mereka sedang berjalan di dalam tempat yang sangat gelap gulita. Di gua yang gelap gulita mereka mendengarkan, wahai si fulan, maka pungutlah sesuatu, apabila engkau mengambilnya maka engkau akan beruntung, dan apabila engkau tidak mengambilnya maka engkau juga akan merasa rugi. Apabila engkau mengambilnya engkau akan rugi, dan apabila engkau tidak mengambilnya engkau juga akan rugi. Ternyata dalam perjalanan ini ada 3 orang yang berjalan. Si fulan yang pertama mengatakan dari suara yang tadi, bahwasanya ketika saya mengambil sesuatu maka saya akan rugi, maka saya mendingan tidak usah mengambil apapun. Kemudian si fulan kedua mengatakan, ya untuk jaga-jagalah mengambil 1-2 benda. Si fulan yang ketiga mengatakan, saya tidak bawa rugi, membawa juga rugi. Saya punya kantong celana, kantong baju, ya nggak apa-apa lah, saya masukin di kantong baju, kantong celana. Ternyata perjalanan itu sementara saja. Mereka berjalan akhirnya mendapatkan secerca cahaya. Keluarlah mereka dari kegelapan itu menuju ke tempat yang cahaya itu. Ternyata mereka melihat apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa ternyata intan permata. Mereka bertiga ini maka menyesallah mereka. Dia mengatakan, seandainya saya seperti tadi yang kedua mengambil 1-2, mungkin saya memiliki permata. Yang kedua mengatakan, seandainya saya seperti yang ketiga yang memenuhi juga kantong baju dan kantong celana saya. Yang ketiga juga mengatakan, saya masih memiliki tangan yang kosong, seandainya tadi tangan saya juga menggenggam, maka saya akan memiliki lebih banyak lagi. Ternyata itu perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia. Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk
Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran diturunkan hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan, petunjuk bagi kita semua. Kira-kira mau tanya, Ibu, buku petunjuk kita kira-kira berapa kali dibaca dalam satu hari? Buku petunjuk loh, selamat dunia akhirat. Dirapel ya, selama bulan suci Ramadan. Kira hidupnya bulan suci Ramadan saja. Atau jangan-jangan bacanya cuma setiap salat nih. Itu pun alhamdulillah ya. Kalau diberitahu, kira-kira hafal nggak surah Al-Fatihah? Al-Fatihah nggak tahu Ustaz, taunya alhamdulillah. Tahu nggak surah Al-Ikhlas? Nggak tahu Ustaz, taunya kulhu. Buku petunjuk yang sudah diberikan. Dibaca. Kalau sudah dibaca, artinya dibaca juga, dipahami artinya. Jangan dibiarkan saja bertemu. Karena ternyata saya pernah membuka sebuah research daripada salah satu Kompas kalau nggak salah kemarin. Ternyata begitu banyak orang Indonesia yang ternyata dia hanya simbolik saja Al-Qur'annya. Al-Qur'annya ditaruh di rumahnya sampai berdebu. Simbolik saja, dan mereka tidak pintar baca Al-Qur'an. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pembeda mana yang baik dan mana yang benar. Ahlul Quran bukan orang yang semata-mata menghafal Al-Quran, tapi Ahlul Quran adalah orang yang senantiasa membaca dan memahami arti daripada Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar dihafal, dilupakan, tapi bagaimana dibaca. Sebagai petunjuk bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa, Bu? Masih? Ngomong sore. Bagaimana kita tadi kembali bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan kita baca. Kalau kita kembali tadi kepada surah Al-Asr, orang-orang yang merasa rugi. Kenapa rugi tadi? Ternyata dia mendengarkan Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nantilah salatnya, keluarkan zakatnya. Saya ini belum bisa. Banyaklah ininya.
begini, ini nanti akan merasa rugi hidupnya di dunia. Ibu-ibu pernah ada cerita sampaikan dari negeri jiran sana. Ada seseorang yang dimana ternyata dia penjaga pemilik toko supermarket yang lumayan besar, memiliki beberapa karyawan. Dan ternyata ketika pemilik toko ini, anggap sajalah si Ibu Haji dan Bapak Haji, Ibu Haji ini ternyata pelit bin medit. Jangankan kepada karyawannya, kepada dirinya sendiri pun pelit. Nah, ternyata hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun masuk ke tahun yang baru. Ternyata si Ibu Haji mengalami kompilasi penyakit. Terkenalah penyakit sehingga dia mengharuskan dia rawat, dan ternyata tidak bisa tertolong lagi, akhirnya meninggal. Tinggallah Bapak Haji sendirian, memiliki beberapa karyawan. Ada salah satu karyawannya yang ternyata masih gadis. Apa yang dipikirkan Pak Haji? Daripada sendirian, ternyata dia menghalalkan karyawannya tadi. Dan ternyata ketika karyawannya tadi menjadi istri Pak Haji, akhirnya dia mengatakan, saya pikir kemarin ketika Bu Haji itu kikir untuk dirinya sendiri, ternyata dia sedang menabung untuk saya. Gimana ibu-ibu? Saya pikir untuk dirinya, ternyata ditaruhkan, disimpankan untuk saya. Jadi istri baru, ya dia bebas jalan-jalan, menghabiskan uang istri lama. Jadi kalau ibu-ibu simpan sekiranya emas batangan di rumah, siap-siap. Daripada disimpan, mending langsung diberikan kepada hal yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah memberikan bahwasannya orang-orang yang tidak merasa rugi itu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman. Orang-orang yang beriman itu, kalau ada pertanyaan, kira-kira kenapa sih kita mesti harus beriman, ibu-ibu? Mengapa kita harus beriman? Ibu, udah mulai jam berapa ini? Kenapa kita harus beriman? Kenapa mesti harus beriman? Kita beriman itu supaya mendapatkan ketenangan, tenang. Karena kenapa? Ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini, hal baik yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Itu yang membuat kita tenang, iman kita. Ibu berbuat baik kepada orang lain tanpa ibu membutuhkan balasan. Ibu memberikan sesuatu, sudah melupakan dan sebagainya,
tanpa membutuhkan balasan, maka ibu akan merasa tenang. Apa yang membuat tenang? Iman. Karena kenapa? Semua yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita beriman itu diberikan keuntungan. Qad aflahal mu'minun. Falaha, beruntung. Jadi kalau ada orang yang beriman belum merasa tenang, gerasa gerusu, ya, memberikan sesuatu, kemudian tidak ada balasannya, langsung update status, tahu nggak sih? Nah, ini imannya harus diperbaiki. Kemarin aku kasih itu tasnya begini, masa dia kasihnya begini? Kalau ada orang yang beriman tidak tenang dengan tetangganya beli kulkas, dia malah membeku, menggigil. Pak, itu Pak, kulkasnya kemarin kan cuma 1 pintu, sekarang 2 pintu. Berarti imannya belum bagus, belum mantap. Illal ladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tenang, tetapi tidak sampai di situ juga. Bukankah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim? Apakah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu apakah tidak pernah ada gelombangnya? Apakah tidak pernah ada gelombangnya? Ada. Kalau kita lihat jalan yang lurus itu, kira-kira kalau ibu-ibu, jalan yang lurus itu kita lihat Sayyidatuna Aisyah, Khadijah, istri para sahabat, ya, bagaimana mereka berjuang, itulah jalan lurus. Apakah mereka merasa bersenang-senang? Tidak. Tapi dia dapatkan adalah ketenangan. Senang-senang belum tentu bisa tenang. Tapi ketika sudah masuk kepada bersyukur, insyaallah nanti dapatnya ketenangan. Illal ladzina amanu. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang-orang yang mengatakan mereka beriman kepada Allah. Kira-kira kenapa Allah menguji kita? Apakah Allah tidak tahu kita beriman? Allah tahu kita beriman, tapi Allah ingin memberitahu kepada kita, apakah kita layak disebut dengan orang beriman? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Diberikan rasa takut. Istri takut kehilangan suami, suami takut kehilangan istri, takut kehilangan anak, takut ini dan sebagainya. Apakah karena takut itu bisa mentergelincirkan seseorang? Bisa, kalau imannya tidak bagus. Tetapi dalam ayat itu penghujungnya dikatakan, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang dimana dia ketika kena musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan, ya Allah, jangankan diri saya, jangankan anak saya, jangankan suami saya,
diri saya pun sendiri. Kalau engkau memintanya, qalu inna lillah, sesungguhnya saya kepadamu kembali, wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sempat sampaikan dalam waktu. Sudah jam berapa, Bu? Kemungkinan sudah cukup ya untuk ininya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh satu dua. Saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tadi kita